billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Hari ini kita diberikan nikmat dan karunia-Nya. Salah satu nikmat terbesar yang kita terima hari ini, kita dimudahkan untuk bergerak ke masjid, melangkahkan kaki dalam rangka kita mencari keridhaan Allah, karena ini adalah merupakan kebutuhan kita sebagai hamba Allah. Apa-apa yang hari ini kita lakukan di pagi hari ini, itu akan semuanya menjadi saksi dan menjadi syafaat, menjadi penolong buat kita semua pada saat melakukan perjalanan kita menuju kampung akhirat kita. Kampung halaman kita yaitu adalah akhirat. Semoga hadirnya kita pada kesempatan hari ini oleh Allah diberikan hidayah. Karena salah satu nikmat yang terbesar yang tidak ada bandingan itu adalah ketika seseorang diberikan hidayah. Diberikan hidayah itu mudah dalam kebaikan. Orang itu sulit dalam melakukan kebaikan. Ketika ada orang yang dipermudah dalam kebaikan, berarti kita sudah mendapatkan hidayah. Makanya kemarin kita sudah melewati bulan Ramadan. Hari ini sudah mau berakhir bulan Syawal ya. Dalam satu bulan ini kita mengevaluasi meningkat ke ibadah kita, meningkat ke kualitas ibadah hablum minanas kita, hubungan kita dengan manusia meningkat gak? Nah, pertanyaannya adalah dijawab sendiri. Kalau itu semua meningkat pada diri kita sesuai dengan bulannya, bahwa harapan Allah dan Rasulnya ketika seseorang sudah melewati Ramadan itu meningkat kualitas ibadahnya. Dan kualitas ibadah itu hanya dua kualitas, ibadah hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan hubungan dengan manusia. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan sebentar lagi masuk pada bulan Zulqaidah. Zulqaidah itu dulu zaman di Arab itu bulan ke-11 jadi tahun Hijriah ini. Itu pengertian secara bahasa itu duduk ya, Zulqaidah itu. Atau kita istilahkan sekarang ini banyak, dulu zamannya di Arab Saudi ya, di Arab itu, bahwa menjelang haji itu orang-orang Arab itu memang selalu istirahat di bulan Zulqaidah itu. Tetapi Rasulullah SAW ketika Allah menyampaikan dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 36, dari 12 bulan tahun Hijriah itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kalau Ramadan rajanya bulan lah, tapi yang keempat bulan ini Allah muliakan dan Allah istimewakan. 4 bulan itu ngurut ya, 11, 12, 1 dan 7, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Zulqaidah, di mana Zulqaidah itu kita tahu beristirahat. Nah,
Makanya tahun haji sebetulnya masuknya, karena dulu dimuliakannya sehingga orang Arab itu di bulan Zulqaidah itu tidak ada peperangan ya, tidak ada permusuhan. Mereka beristirahat aja di rumah, mempersiapkan salah satu ibadah yang hebat ya. Karena bulan ini 1 tahun sekali ya. Bisa saja orang itu tidak mengalami seperti Ramadan. Dalam 1 tahun Ramadan ya. Maka dalam 1 tahun pun ada bulan Zulhijjah. Dan ini luar biasa. Orang mempersiapkan sampai Allah, Rasulullah ya, menafsirkan surat At-Taubah itu 4 bulan itu termasuk Zulqaidah itu. Jadi Zulqaidah itu banyak orang mempersiapkan untuk menyiapkan bagaimana dia akan melakukan haji. Bahkan Rasulullah umrohnya di Zulqaidah. Makanya kalau haji, Bu Haji kemarin kan pasti umroh dulu lah. Ya, karena ketika sudah haji mah kan boleh umroh, tapi rangkaian haji itu umrohnya sebelum haji. Nah kalau Rasulullah itu Zulqaidah dia umroh ya, pada saat itu diterangkan dalam hadis ya. Makanya bulan Zulqaidah itu adalah bulan Arba'atul Hurum, termasuk 4 bulan. Di mana kalimat kata Rasulullah itu apabila seseorang melakukan kebaikan maka dilipatkan kebaikannya. Begitu juga ketika melakukan kemaksiatan di bulan Zulqaidah maka Allah lipatkan dosanya. Maka berhati-hatilah, besok sebentar lagi kita masuk pada bulan Zulqaidah. Kita meningkatkan kualitas ibadah di bulan Syawal, pertahankan di bulan Zulqaidah itu. Makanya semangat ya, di bulan Zulqaidah ini sebentar lagi kita akan masuk, dan kita akan masuk pada bulan yang luar biasa menjadi hajatan umat Islam seluruh Indonesia, seluruh dunia, bukan Indonesia ya. Bahwa di bulan Zulqaidah itu ibadahnya ditetapkan waktunya dan antriannya luar biasa ya. Sekarang ini kalau daftar haji di bulan Zulqaidah, kemarin ada warga BKP yang daftar haji, itu hitungannya 20 lebih, 25 tahun lebih baru bisa berangkat. Tapi alhamdulillah sudah niat menabung pun mendapatkan menabung DP ya. DP-nya 25.500.000 masih tetap. Zaman saya dulu 2015 saya daftar haji 25.500.000. Kalau lihat di websitenya Depak, insya Allah tidak, kalau tidak Allah kasih usia ya usia 2028 ya kalau lihatnya. Jadi hitungannya 13 tahun ya, 2015. Sekarang sudah 25 tahun. Makanya hebatnya luar biasa yang sudah melaksanakan ibadah haji. Ini luar biasa. Itu adalah sebagai rukun Islam, di mana kita yang manis tata'a ila sabillah. Kalimat di dalam Al-Quran pun dalam ibadah haji itu walillahi. Jadi karena Allah ya. Orang kalau yang ibadah haji itu bukan pingin ada gelar haji sebetulnya. Gelar haji itu dari Belanda ya. Dulu zaman Belanda itu ketakutan orang yang ke Mekah. Jadi masuk dulu satu lembaga yang dibentuk oleh Belanda. Lalu orang yang sudah balik haji itu didaftar dan namanya diganti jadi haji, hajah. Supaya tahu, karena orang-orang yang haji dan hajah itu pasti jalma beunghar, yang kedua Islamnya bagus. Dulu ya. Nah, tapi gelar itu sampai sekarang ya. Sebenarnya bukan gelar akademik ya. Tapi itu adalah penghargaan aja. Kalau orang yang sudah haji dipanggil haji itu diingatkan aja supaya oh saya itu udah haji ya. Jangan sampai gelarnya dua kali ya, Bu Haji, haji gitu. Haji taraka masjid gitu kan. Haji ngadu hayam gitu kan. Makanya jangan gelarnya 2 kali. Gelarnya 1 kali aja haji. Nah, pada kesempatan hari ini hadirin berbahagia, kita akan coba menggali terkait masalah ibadah yang luar biasa. Jadi di bulan Zulhijjah itu ibadahnya ada saum ya. Jadi Zulhijjah itu perbanyak saum. Makanya perbanyak saum itu tidak harus di Zulhijjah aja, di Zulqaidah juga boleh. Cuma pakai puasanya puasa yang ditetapkan oleh Rasulullah. Yaitu adalah puasa Daud, bisa Ayyamul Bid, Senin Kamis ya. Di bulan Zulhijjah pun sama. Cuma dalam Zulhijjah itu ada beberapa pemahaman. Ada yang karena Rasulullah mengatakan perbanyak puasa ibadah, maka mulai tanggal 1 Rayagung itu orang sudah berpuasa Zulhijjah. Mangga, enggak salah itu. Saya mah enggak mau dari tanggal 1 tapi mau puasa Daud, boleh tanggal 1 saum.
tanggal 3 saum, tanggal 5 saum ya. Tapi yang tidak ada perbedaan pemahaman itu adalah di tanggal 9-nya, saum Arafahnya ya. Yang penting kan memperbanyak ibadah di bulan Arba'atul Hurum itu diperintahkan kalimat. Jangan ribut masalah itu ya. Sudah nggak musim sekarang orang yang ribut urusan fikih ya. Kalau saya baca 4 mazhab fikih, saya punya kitab itu dibaca tiap ya mau ngaji itu, masya Allah ya. Ternyata dalam berbagai perkara itu banyak sekali perbedaan itu. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba menggali terkait masalah kurban. Nah, permasalahan di kurban ini, hadirin berbahagia, ini satu poin aja. Ada orang yang dalam berkurban itu permasalahannya itu dalam masalah atas nama sebetulnya. Dan ini diperbolehkan. Rasulullah itu mencontohkan ketika dia menyembelih hewan kurban, kan Rasulullah itu ketika menyembelih hewan kurban, dia atas nama dirinya, kurban itu atas nama keluarganya dan atas nama umatnya. Jadi di sini jangan jadi perdebatan, tapi ada orang, oh saya mah pingin atas nama anak saya ya, atas nama apalagi yang sudah almarhum ya. Itu memang menjadi persoalan di dalam masalah urusan fikih. Atas nama anak saya yang kecil katanya. Kalau lihat hadis, mangkana sa'atan falam yudah, kan, kata Rasulullah, barang siapa yang memiliki keluasan rizki, maka dia tidak menyembelih hewan kurban, gitu kan? Maka fala yuqrabana musallana, jangan mendekati tempat salatku. Artinya bahwa perintah untuk kurban itu orang yang mampu, yang memiliki keluasan rizki. Nah, kalau anak makan masih belum dewasa, tapi boleh silahkan, karena dalam perbedaan dalam masalah nama itu ada perbedaan. Makanya DKM di dalam mengumumkan nanti ada yang atas nama kurbannya keluarga, ada yang nama atas nama anaknya, atau atas nama yang luar biasanya itu adalah orang tuanya yang sudah almarhum, gitu ya. Almarhum Pak Anu dan seterusnya. Ini sebetulnya persoalan perdebatan itu kalau kita bahas terus ya luar biasa ya, gak ada ujungnya. Yang penting konsepnya itu dalil yang tadi. Barang siapa yang memiliki keluasan rizki di dalam berkurban ini, lalu dia tidak berkurban, maka Rasulullah mengatakan jangan mendekati tempat sholatku. Itu aja yang dilihatnya. Jadi kalau kita mampu, lihatlah diri kita bercermin, termasuk orang yang diberikan kelebihan keluasan rizki, malu kita tidak berkurban. Makanya di pamfletnya saya itu yang disebar di grup RT, kalimat Rasulullah SAW-nya itu kan begitu ya, bahwa salah satu ibadah Yaumul Nahar di hari Idul Adha itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu apa? Menyembelihan. Coba kalau kita sudah kata Rasulullah, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika kita berkurban di Idul Adha. Walaupun Rasulullah ngasih waktu 11, 12, 13 hari tasyrik ya, boleh. Artinya bahwa ketika Rasulullah mengatakan mangkana sa'atan, kalau kamu punya keluasan rezeki, maka diprogramkanlah kurban itu. Waktunya 1 tahun, jangan mendadak. Bismillah dong, nanti kalau udah mau masuk nih, setelah masuk pas bulan Muharram, Bismillah ya Allah, saya buka tabungan kurban. Saya target pingin kurbannya yang satu orangnya 6 juta. Berarti 6 kali 7 42 juta sapi. Gendut. Ya Pak Kurniawan, kalau domba yang gendut kayak saya kan laku tuh untuk kurban. Jadi jangan sampai ngedadak ya. Beli motor aja kita pakai program, kalau kita nggak mampu disebut kredit gitu ya. Dicicil dong ya, makanya di RT 1 juga alhamdulillah tuh ya, Bu Haji Rahma mengatakan banyak yang menabung ke Bu Haji Rahma untuk melakukan ibadah kurban. Itu bagus itu. Karena kita bahasanya itu adalah barang siapa yang mampu lalu dia tidak berkurban kalimatnya, maka dia termasuk yang tidak diakui oleh umatnya Rasul. Tidak diakui umatnya Rasul. Apalagi suka sholawat orang kayanya.
ayo sholawat, kata Rasulullah teh, kamu nggak kurban, malu. Kalau yang nggak mampu ya nggak apa-apa, karena memang kurban ini hukumnya adalah wajib bagi yang mampu, walaupun ada yang menghukumi sunnah muakkadah. Tapi kalau nggak pakai ngomong wajib bagi yang mampu, orang jadi cuek gitu ya. Karena ngomong sunnah itu dilakukan, kan dulu fikih SD-nya gitu ya, dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan nggak apa-apa, kan gitu ya. Kalau sekarang itu sunnah itu kalimatnya gini, dilakukan dapat untung besar, tidak dilakukan rugi besar. Itu kalimat sekarang fikihnya. Walaupun umat dulu pada saat guru SD menyampaikan seperti itu, dari ulama mengatakan. Tapi makanya hukumnya kurban itu enaknya mengatakan wajib bagi yang mampu. Yang nggak mampu mengapain kurban gitu ya? Ya untuk makan aja susah gitu ya. Berikanlah makan kepada istri dan anak, itu juga jihad yang luar biasa. Tapi Rasulullah mengatakan hukum daripada kurban itu, barang siapa yang memiliki keluasan rezeki, maka dia tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat sholatku. Ini ancaman keras ya. Makanya dalam kesempatan ini masih ada kesempatan 1 bulan Zulqaidah. Mudah-mudahan dapat bonus ya Pak Kurniawan ya, Pak Kurnia ya, dapat bonus sehingga dapat kelompok. Kemarin kita sudah sebar DKM, siapa yang warga yang mau berkurban, ada beberapa kelompok yang sudah penuh 7 orang. Karena kalau sapi itu maksimalnya 7 orang ya, kalau unta 10 orang ya. Jadi kalau sapi 1 orang boleh, bahkan kalau 1 orang sapinya banyak berkurban boleh ya. Nah perbedaannya sebetulnya di dalam masalah atas nama saja di dalam kurban ini. Ya mudah-mudahan aja yang kelompok saya aja ada yang mengatakan saya atas nama anak saja, enggak Pak, tidak apa-apa. Yang penting dia berkurban, kalimat saya itu. Berarti dia punya keluasan rezeki untuk memberikan yang terbaik, berbagi. Karena kurban itu 2, hablum minallahnya dan hablum minannas yang luar biasa. Makanya pada kesempatan hari ini hadirin berbahagia, udah jelas ya kurban itu kalau dalam bahasa Arab itu berasal daripada koruba ya, kurubu kurban ya. Jadi artinya mendekat ya. Jadi pendekatannya kan kalimat dalam bahasa Arab itu kalau kita terjemahkan kurban itu dari kata dasarnya mendekati. Segala sesuatu yang kita lakukan, usaha pendekatan diri dari seseorang hamba Allah kepada Allahnya itu ada dalam bentuk ibadah-ibadah. Ada ibadah yang disebut mahdohnya, salatnya, baca Qur'annya. Tapi ada ibadah udhiyah, penyembelihan. Ibadah udhiyah itu pertama adalah akikah. Betul ya? Ketika seseorang ada yang melahirkan, lalu dicontohkan oleh Rasulullah di hari ke-7 dikasih nama nyembelih kambing, lalu dicukur rambutnya, itu Rasulullah yang lakukan. Tapi ada pun pendapat yang lain karena ada hadis boleh kelipatannya. Tapi yang mampu hari ke-7 dan Rasulullah nyontohkan hari ke-7 gitu dalam akikah. Udhiyah itu penyembelihan. Ada yang kedua adalah penyembelihan udhiyah itu adalah ibadah kurban. Yang keempat adalah udhiyah itu berbagi dalam bentuk sedekah. Jadi kalau kita nyembelih di Idul Fitri kerbau ya boleh, tapi hukumnya sedekah nantinya, berbagi kepada orang lain. Tapi kalau kurban dan akikah itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi untuk yang kurban sedekah pun dicontohkan di dalam Al-Quran oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika ada tamu di dalam Quran itu, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Menyembelih sapinya untuk nyuguhan tamu. Ya. Betul ya? Pernah dapat cerita itu? Lihat di dalam Al-Quran. Artinya bahwa itu ibadah udhiyah, penyembahan kepada Allah, tapi dalam bentuk menyembelih hewan. Dan penyembelihan hewan itu adalah sebagai ibadah yang sifatnya sosial, nantinya dibagi. Makanya nanti akan saya sampaikan mustahiknya kurban itu siapa aja di sini. Ayo coba kita dengarkan dulu kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ya, ayat 37 itu Allah menyatakan, ini kan sebetulnya Allah mengatakan gini, sindiran saja sebetulnya. Ini kalimatnya bahwa menyampaikan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
la yanalallahu luhumuha, ini kalimatnya sudah umum ya. Wala dimauha, walakin yalanahul taqwa. Kata Allah, teh daging dan darahnya nggak sampai ke Allah mas, sebetulnya yang sampai kepada Allah dalam ibadah kurban itu adalah nilai ketakwaannya. Jadi walaupun ada hadis Rasulullah nanti saya sampaikan bahwa akan menjadi syahidan dan penolong itu adalah bulu-bulunya, tanduk-tanduknya. Tapi Allah di sini mengatakan bahwa sebetulnya daging nama mau nyampe ke kita, tapi ketakwaan kamu ketika menyembelih hewan kurban itu. Makanya kalau jadi orang kaya itu jangan pertimbangan aja. Ya, kalau jadi orang kaya itu keluarin duitnya pada saat di Zulhijjah. Kalau sudah haji dan umroh, udahlah kurban yang banyak. Ya. Beli sapi kayak 10 kalau punya jadi orang kaya itu. Ya, banyak orang-orang kaya itu kurbannya sampai berapa hewan. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ceritanya, berapa Nabi Ibrahim berkurbannya? 1000 kambing. Memang Nabi Ibrahim enggak miskin, kaya Nabi Ibrahim itu. Rasulullah aja yang disebut, katanya Rasulullah termasuk golongan yang miskin. Rasul itu sederhana, kurbannya tiap tahun itu tidak satu Rasulullah itu. Baginda kita Rasulullah hanya mengutamakan gitu ya. Di sini Allah mengatakan bahwa ibadah kurban itu adalah sebagai manis materi daripada ketakwaan kita. Takwa itu udah jelas, imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Jadi melakukan taatnya patuh dan taat kepada Allah perintahnya. Cek Rasul teh, kamu kalau punya kemampuan kurban dong. Nah, nanti kita baca kriteria hewan kurban ya. Jadi kalau kriterianya juga kita harus malu. Kalau masalah berikutnya, nah ini ada sebuah kalimat dari Siti Aisyah radhiyallahu an, dari Aisyah bukan Siti Aisyah. Siti Aisyah itu saya sampaikan, Siti itu dari Indonesia aja, dari Arab nggak ada, gitu ya. Aisyah radhiyallahu anha, ini namanya Aisyah ya, kita ditambahin Siti. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'amil ibnu Adam yauman nahar, katanya ya. Tidak ada satu amalan yang sangat dicintai di hari akhir, di hari nahar ya, Idul Adha. Kalimatnya amal ahabba ilallah azza wa jalla. Apa itu penyembelihan hewan kurban? Tapi di sini di kalimatnya di sini wa innahu la ya'ti yaumil qiyamah, dan nanti di hari kiamat itu. Jadi orang yang berkurban nih besok di bulan Zulhijjah itu, kata Rasulullah, nanti di hari kiamat itu pada orang yang melakukan kurban itu, kukunya, tanduknya, anggota badannya, bulunya itu akan datang memberikan syafaat kepada kita. Pernah kita menghitung bulu domba? Pak Supri, hitung sabaraha eta. Ya. Makanya kalau beli hewan kurban tuh aya buluan, nah kabeh aya bulu walaupun kecil ya, di sapi dan di kerbau ya. Itu. Ini dalam hadis riwayat Ibnu Majah ya. Allah menyampaikan, Rasulullah menyatakan bahwasannya bahwa Rasulullah mengatakan bahwa nanti salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah berkurban, dan kurban itu akan datang kepada kita nanti. Jadi nanti kalau pada saat di padang mahsyar yaumil hisab, ada beberapa keterangan dari Rasulullah amal soleh yang akan datang kepada kita. Salah satunya adalah ibadah kurban. Kan Al-Quran akan datang ya. Ketika orang baca Quran, saya yaumil qiyamah, nanti pada saat yaumil qiyamah syafi'an di ashabi, kepada orang yang membacanya akan datang. Nah persis orang yang kurban juga. Makanya sekali lagi hadirin berbahagia yang mendengarkan pada kesempatan hari ini, saya ini kan live ya, mudah-mudahan ditonton banyak tuh kelihatannya. Semoga bahwa orang yang punya kemampuan itu memprogramkan setiap tahunnya untuk ibadah kurban. Karena dalilnya itu luar biasa. Apalagi Allah sampaikan di dalam surat yang pendek di juz 30, dan ini surat ini sering dibaca setiap sholat ya kalau sendirian. Betul nggak? Apa suratnya? Al-Kautsar ya? Al-Kautsar betul? Inna a'tainakal kautsar. Kan sering dibaca ya pada saat sholat supaya cepat. Yang sering dibaca lagi apa? Qul huwallahu ahad ya, 3 qul ya.
Kata Rasulullah SAW, kata Allah SWT dalam surat Al-Kautsar itu disebutkan bahwa perintah untuk kita mendekati kepada Allah dalam bentuk ibadah udhiyah, penyembelihannya. Hadirin berbahagia, jadi itu di dalam hadis Rasulullah. Dalam hadis yang lain kita dengarkan, ya, kita kan hanya membacakan saya ini. Ada hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengatakan, tadi yang saya sampaikan, man wajada sa'atan falam yudhah fala yuqrabuna musallana. Jadi hadis ini menjadi salah satu hadis yang harus menjadi perhatian bagi kita. Rasulullah sampai mengatakan, jangan kau mendekati tempat sholatku bagi orang yang dia mengerti, dia mampu untuk melakukan kurban tapi dia tidak berkurban. Malunya. Makanya kalau nanti Pak Iman mustahiknya DKM itu kayak kurban itu, ya salah satunya adalah yang tidak kurban aja. Jadi yang tidak kurban itu memang orang tidak mampu, ya silahkan kasih, walaupun dia orangnya mampu, ya. Karena orang mampu mau pasti menyembelih, ya. Oke, baik hadirin berbahagia. Jadi itu yang perlu kita maknai dulu masalah terkait ibadah kurban. Harus apa kita programkan? Setiap tahunnya kita nabung, setiap bulannya kita nabung. Kalau mau target 4 juta, berarti satu bulannya harus nabung 400.000 minimal, 10 bulan 4 juta. Ya, walaupun ada dapat sapi juga yang 20 juta, iya. Dapat sapi yang 16 juta, iya. Tapi apakah kita nggak mau kita memberikan yang terbaik persembahan ibadah kita dalam udhiyah ini kepada Allah? Sapi yang besar, sapi yang gemuk, sapi yang memang betul-betul sehat, tidak cacat, berikanlah kepada Allah sebagai persembahan kita sebagai hamba Allah. Karena ibadah kurbannya akan berbagi kepada orang lain, ya. Nah, di sini sebutkan waktu penyembelihannya udah jelas, ya. Itu harus setelah Idul Adha. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari bahwa ketika seseorang barang siapa yang menyembelih sebelum Idul Adha, maka hendaklah ia mengulangi. Artinya tidak boleh, ya, dipakai dipakai nanti makan setelah sholat Id, ya nggak boleh. Tetap, makanya Rasulullah mensunahkan kalau Idul Adha itu jangan makan, ya, supaya enak makan nantinya. Jadi sholatnya cepat tuh, ya, jangan lama-lama. Setelah suruk itu langsung aja sholat supaya waktunya panjang karena penyembelihannya. Dan kalau bisa saum tuh, ya, tidak dulu makan, bukan saum, ya, tidak bermakan dulu, lalu nanti memakan daging hewan kurbannya. Jadi boleh dipasak Pak Iman. Kalau setelah disembelih, setelah diserahkan ke Pak Iman, kurbannya Pak Iman langsung dipasak di rumah, boleh makan. Tapi kan kita mah jarang, ya, beresnya pagi, beresnya siang, ya, gitu, ya. Nah, tanggal yang berikutnya yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW itu bahwa kalimatnya kullu ayyamin tasyrik dabhun, katanya. Jadi di hari tasyrik itu boleh menyembelih. Jadi kalau SMK 2 Cibinong itu insya Allah jadi H+1 akan menyembelih hewan kurbannya. Karena dari hari-hari hanya kan libur, besoknya kita akan melaksanakan penyembelihan. Itu dibolehkan di hari tasyrik. Kebanyakan sekolah itu melakukan penyembelihan hewan kurbannya untuk berbagi di sekitaran sekolah itu pada saat di hari tasyrik. Jadi boleh 11, 12, 13, ya. Gitu, ya. Maka dalam masalah waktu dan penyembelihannya. Lalu masalah dalam bacaan ketika menyembelih. Ini nanti insya Allah hari Idul Adha sekarang Pak Iman, saya kebetulan udah memastikan saya akan khutbah di tempat yang lain. Jadi nanti penyembelihan bisa nanti bergiliran dengan Ustaz Anwar, Ustaz, ya. Ustaz Anwar nanti menyembelih sapi ketika tidak waktunya. Tapi nanti sapi yang saya kurban dengan teman-teman, semoga saya setelah beres khutbah, lalu nanti saya pulang dan bisa menyembelih yang salah satu minimal hewan yang saya bersama-sama dengan Bu Haji, ya, saya sembelih, ya. Tapi kalau nanti saya datang belum, ya, Pak Ustaz Anwar nanti yang akan membantu dalam pelaksanaan kegiatan penyembelihan. Nah, bacaannya di sini ya udah jelas, ini mah yang suka menyembelih, ya. Tapi ini hadis ini umum untuk menyembelih apapun hewan kurban.
Ketika kita mau menyembelih hewan seperti ayam itu Pak Supriya, tetap bacaannya harus begini. Karena dalam Al-Quran itu hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzir wa ma uhilla li ghairillah. Itu haram hukumnya. Yang haram itu bangkai, kecuali bangkai laut ya. Kalau bangkai laut ikan itu boleh dimakan walaupun sudah mati. Tapi kalau bangkai hewan yang sudah mati menjadi bangkai itu haram hukumnya. Wadamu darah nggak boleh dimakan. Marus ya. Orang suka mengumpulkan cairan sembelihannya menjadi marus itu. Kan enak ya marus itu. Saya juga belum tahu katanya ya. Yang ketiga walahmul hinzir yang nggak boleh itu babi. Dan turunannya banyak yang dalam hadis ya. Daging-daging yang nggak boleh dimakan. Hewan-hewan yang tidak boleh dimakan. Yang keempat itu wa ma uhilla li ghairillah. Sembelihan yang disembelih bukan karena Allah. Penjelasan Pak Gubernur itu gini. Di dulu ada adat ya, menyembelih ketika membuat jembatan ya. Masyarakat itu ketika membuat jembatan itu suka ngomong, nyembelih dong kerbau gitu ya. Betul gak? Saya masih ingat jembatan di kampung saya itu nyembelih hewan. Ya. Nah, tapi ini ceritanya takut fitnah ya. Tapi kabarnya kebiasaan masyarakat ketika nyembelih itu kepalanya itu ditanam ya, betul ya. Kalau kata Pak Gubernur itu di dalam podcastnya, itu kepala itu kenapa ditanam? Karena kalau dimakan itu jadi penyakit gitu katanya gitu. Dulu zaman istilahnya Pak, kata Pak Menteri itu jangan ngomong haram, pamali lah. Kalau haram itu jadi banyak orang melanggar. Kalau pamali banyak yang nggak melanggar. Bener gak? Kalau orang tua ngomong pamali itu banyak yang orang tidak melanggar. Tapi ketika haram dilanggar ya. Padahal sebetulnya perintah haram itu dari Allah dan Rasulnya. Nah gitu ya. Jadi ketika menyembelih tanpa dasar bahwa ketika menyembelih itu membaca nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah menjadi haram hukumnya kita makan. Makanya ketika menyembelih itu Rasulullah mengatakan kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini umum ya. Tapi pada saat ketika menyembelih atas nama Allah itu ya. Nah, kalimat ketika pada saat menyembelih hewan kurban Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud itu kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Hada anni gitu ya. Wa amana lam yudah min ummati. Jadi dia ada kalimat pakai bahasa orang aja nggak apa-apa ketika nyembelih itu. Ini adalah kurbanku, kurban keluarga dan kurban umatku. Sat ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kadang kita supaya memfokuskan dalam penyembelihan suka bertakbir dulu ya. Nah, apa-apa itu bagus ya. Jadi hadirin berbahagia. Nah, itu dalam masalah adab dan bacaan ini yang penyembelihan. Nah, insyaallah dulu pernah DKM mengadakan Pak Iman kemarin pelatihan dari penyembelihan hewan ya, kurban itu ya. Nah, syarat-syarat dalam binatang kurban ya, hadirin yang berbahagia, ini perlu tahu bahwa binatang yang diperuntukkan untuk kurban itu sebagai tuntunan dari Rasulullah SAW itu adalah unta, lembu dan kambing. Pak, boleh nggak kurban dengan binatang lain selain unta, lembu dan kambing? Terus binatang apa? Gajah gitu ya. Gajah mau gede teuing mencinta ge hese. Tuntunan Rasulullah SAW itu adalah unta, lembu dan kambing ya, atau domba. Kibas. Kibas ini ketika riwayatnya Nabi Ismail alaihissalam itu diganti dengan seekor kibas dalam Al-Quran. Kibas itu kambing besar ya, di Arab itu. Makanya cari yang beli kambing itu yang gede itu ya. Ya tapi nggak apa-apa kalau yang kecil juga kalau mampunya segitu ya. Satu kambing itu boleh atas nama ahli keluarga, atas nama dirinya, mangga silakan. Yang penting Allah tidak akan pernah salah menilai seseorang ketika dia berkurban. Mau atas nama aja, apa aja yang penting niatnya adalah dia mampu, punya keluasan rezeki, mau berbagi dalam ibadahnya dengan cara berkurban, ya.
Nah, kalau 1 ekor unta, 1 ekor sapi itu adalah, atau lembu ya, 7 orang. Kalau lembu itu jenis di kita itu sapi sama kerbau ya. Cuma tergantung daerahnya. Kalau kita pernah dulu sempat di BKP itu kurbannya kerbau. Ya Ustaz Anwar yang nyarinya ke Rangkas tuh ya. Nggak apa-apa, boleh. Cuma kan banyak yang tidak suka dengan dagingnya. Padahal enak ya, seratnya lebih tebal ya kalau lembu itu kerbau itu. Kalau unta itu adalah 7 atau sampai 10 orang ya gitu. Nah, di sini keterangannya banyak dalam hadis riwayat Muslim ya terkait itu. Jadi sebetulnya tadi yang saya sampaikan itu hadisnya Rasulullah sudah menyampaikan. Jadi munculnya 7 orang, 10 orang itu adalah dari Rasulullah SAW. Yang salah satu contoh saya bacakan ya. Bacakan dalam hadis riwayat Muslim an Jabir bin Abdullah ya, dari Jabir Abdullah, ia berkata ya, Nabi SAW, Rasulullah bersabda bahwa kami menyembelih kurban bersama Rasul itu pada tahun Hudaybiyah itu di bulan Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang dan seekor lembu 7 orang. Jadi unta juga boleh 7 orang, tapi boleh 10 orang. Yang 10-nya dari riwayat yang lain ya. Nah, di dalam riwayat yang lain itu Rasulullah mengatakan bahwa kalau unta boleh sampai 10 orang. Nah, di sini disebutkan kalimatnya Rasulullah SAW ini. Nah, ini kalimatnya begini nih. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ya. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah menyembelih kurban. Jadi Rasulullah itu diceritakan oleh istrinya bahwa pada saat di hari kurban itu dia menyembelih, kalimatnya adalah 2 kurban akronain, 2 kurban kambing gibas yang gemuk besar bertanduk. Wah, gagah pokoknya Rasulullah itu berkurbannya. Kalau kita cinta dan memuliakan Rasulullah, ya patuh dong. Kalau kita mampu membeli kambing, kalau kita mampunya tidak 1 lebih. Ya, makanya niatkanlah dalam ibadah kurban itu bahwa kita mempersembahkan kita sebagai hamba Allah, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatkannya tulus dan ikhlas, jangan pingin dicatat. Cuma DKM memang itu mah untuk pertanggungjawaban Bu Haji ya. Sebetulnya pingin nama nggak disebutin. Tapi kadang kan DKM itu perlu ada laporan kepada masyarakat. Yang kurban tahun ini 1 A B C, tah anu ngadangu teh kade tuh hati-hati, jangan kembung ya. Orang kurban alhamdulillah ya kembung. Bahaya tuh nanti. Sehingga nanti ibadah kurban kita sia-sia. Nah, Rasulullah SAW diceritakan dalam hadis riwayat Ahmad ini dari Aisyah, Rasulullah itu berkurban 2 kambing kibas yang gemuk bertanduk ya. Jadi kalau kita mau taat kepada Rasulullah, cari yang itu. Sudah saya mah boga duitnya segitu, ya nggak apa-apa kalimatnya. Kalau punyanya segitu ya gimana lagi Bu Haji ya? Masa harus dipaksa ya nggak punya duit? Saya mah nggak sanggup beli kambing yang 5 juta. Ya belilah yang 2,5 juta. Gitu ya. Jadi ukurannya sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau kita pingin mencontoh baginda Rasulullah, yang orang mengatakan Rasulullah itu tidak bermewah-mewahan dalam hidupnya, tapi pada saat ketika dia berkurban, dia memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya lihat ini harus semangat orang kaya nih. Ini orang yang mampu ngomongnya masih kayak gitu. Kan we lah, penting mah jadi sapi. Gak boleh kayak gitu kalimatnya. Cinta gak sama Rasul? Kalau cinta sama Rasul, kita diberikan kelebihan oleh Allah hartanya, maka berikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di BKP ini jarang nih sapi besar ya, kecuali kemarin dari Basnas. Saya udah WA Pak Iman, nanti mudah-mudahan dari Basnas katanya mau disampaikan lagi. Kita nggak tahu ya. Dari Kutab insya Allah akan datang mungkin 1 sapi ya. Kemarin kita sudah berkoordinasi terus kepada orang-orang yang mau melaksanakan ibadah kurban. Dan insya Allah nanti kita di DKM akan rapat untuk menentukan supaya tidak ada dalam pembagiannya nanti kita harus betul-betul kasih masukan yang baik ya. Dan tahun kemarin itu sudah bagus. Setiap sapi yang kita sembelih maka jatah yang boleh dimakan oleh
oleh yang berkurbannya itu adalah dari daging sapi yang kita sembelihnya. Jadi dipisah-pisahkan, penanggung jawabnya RT itu. Nah nanti makanya yang bertanggung jawab di sapi itu untuk membagikan kepada yang berkurbannya harus betul memilih dagingnya yang baik dan seterusnya. Nanti kita tekankan lagi Ustadz ya. Nah, insya Allah nanti mudah-mudahan. Kemarin itu penanggung jawabnya setiap sapi berbeda. Pembagian daging udhiyah nih. Ini sudah datang konsumsinya. Kita sekarang makannya sarapannya nasi pandan ya. Insya Allah Pak Slamet nih selalu membantu tiap Ahad ya. Nih pembagian kurban itu nih Pak Iman selaku kita panitia. Dan beliau Rasulullah SAW disebutkan di sini wa yut'imu ahlul bait, pertama buat ahli bait. Sepertiganya itu yang nyembeli boleh ngambil maksimal sepertiga. Tapi hati-hati, sepertiga itu kan dari satu sapi itu ada kepala yang dari kaki, jadi harus betul-betul tuh membaginya. Kalau pengurban itu pingin kaki sapi ya kurangi dagingnya. Jangan cuma dagingnya banyak, kakinya dapat gitu ya. Itu berlebihan, nanti bisa lebih dari sepertiga. Kalau bisa lebih dari, kalau saya dulu di sekolah itu dibagi 4 Pak Iman, 1/4. Menghindari supaya tidak kelebihan gitu ya. Tapi kalau boleh sepertiga, ini kata Rasulullah boleh sepertiganya. Terus yang kedua, mustahiknya itu nih, wa yut'imu fuqara jironihi. Jadi yang kedua mustahik itu tetangga yang tidak mampu. Jadi kalau ada orang yang kurbannya hidupnya tetangganya di BKP, lalu kurbannya di tempatnya tinggal ibunya, ya itu nggak apa-apa. Tapi ketika ngomong cerita ke tetangga, kamu kurban nggak? Kurban tapi di kampung. Cek tetangga nanti, kurang teh hayang daging kurban gitu. Makanya kata Rasulullah itu tetangga. Kalau ngomong di kampung itu masiahkannya, kurbannya orang tua, kasihkan aja duitnya ke orang tua. Dah Allah mau masalah tuh menilai, naon sih nama punya duit nih ke mama di kampung, mah nih buat kurban mama di sana, nih uangnya, kamu kurban di sana, ibu kurban di sana. Kalau kurban itu yang bagus itu karena kata Rasulullah itu mustahiknya tetangga. Yang kedua itu yang tidak mampu tetangganya. Makanya di Yasmin BCC ya, orang kurban itu dipindah-pindahin lagi karena tetangganya udah nggak pada miskin di sana, pada kaya. Ini yang dilupakan oleh panitia. Makanya kenapa di BKP tuh kuponnya dikasih semua. Karena ya boleh kata Rasulullah SAW. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW ini, beliau bersedekahkan kepada para peminta, boleh yang sekitaran di luarnya. Jadi boleh tak. Makanya Pak Iman ketua DKM di sini selalu ada beberapa dari kampung yang lain ya perlu kita kasih. Jadi tetangga itu utama sekali lagi. Jadi jangan sampai ceritanya unggul Pak Supri ya. Punya tetangga kurban tapi di Jawa kurbannya. Nah, di Jawa mah kolot, itu kurban mah. Mesti kudu nama kita. Saya mah kalau maaf ya, kalau kurban di kampung itu sekarang juga kurban di kampung, maaf ya, ini jadi menceritakan. Silakan mama saya yang kurban di sana. Gak usah lagi atas nama kita. Memangnya apa atas nama? Kan supaya nama kita ya Pak Ade. Di kampung teh ini kurbannya Pak Ade gitu. Padahal mah bikin mereka kolot duitnya. Nih, kasih uangnya. Ibu kurban di sana, bapak kurban di sana. Karena kan apa sih atas namanya? Kita itu masih suka mengejar ibadah itu atas namanya. Makanya ketika hidup di BKP, maka berkurbanlah di BKP ketika kita mau berbagi dengan tetangga. Kalau di urusan di luarnya, kasih duitnya ke orang tua, atas nama orang tua aja di sana. Toh Allah tidak akan pernah salah menilai seseorang. Jadi memahami agama itu esensinya. Jangan selalu atas nama. Nantinya jadi nggak jadi pahala. Wala tabdilus shadaqah, batal tuh kurbannya nanti, pahalanya nggak dapat gitu. Jadi kalau dibahas banyak nih, dagingnya udhiyah tidak boleh diberikan sebagai upah. Hati-hati nih. Rasulullah SAW dalam hadisnya, saya perintahkan kata Rasulullah, yang untuk mengurus
kurban pada saat zaman Rasul itu Ali bin Abi Thalib. Dalam hadis riwayat ini Bukhari dari Abdul Ali bin Abi Thalib, dia berkata, saya diperintahkan untuk jadi panitia kurban supaya saya bagikan daging, kulit dan semuanya itu kepada fakir miskin dan seterusnya. Tidak boleh saya memberikan sesuatu kepada yang diupahkan. Makanya panitia nanti yang ditetapkan oleh DKM per RT, ketika dapat daging itu lebih, bukan upah tapi jatah kurban. Kan jatah kurban gak perlu sama dong, betul nggak? Jadi niatkan, datang pakai rompi itu ingin diupahin, jangan. Tapi niatkan bahwa saya membantu DKM panitia, tapi jatah dagingnya lebih dong. Ya, tapi ya, ujung nama ya hasil panitia ya. Anak-anak saya di SMK 2 yang jadi panitia nggak didapat ya. Tapi memang nggak boleh ya. Apalagi kalau di saya di sekolah itu pakai jagal Pak Iman ya, bayar jagal, dikasih duitnya supaya cepat nggak rame, kita nggak pegang daging ya. Udah 5 orang kemarin juga tahun kemarin, nah udah sebentar itu ya oleh jagal itu ya kan kita mau kebersamaan kita ya. Udahlah, ini banyak sekali yang perlu saya sampaikan. Pada prinsipnya keutamaan kurban itu tadi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, asyaddu ahabba ilallah. Jadi wahai para orang-orang yang memiliki keluasan rezeki ini, jangan sampai uang yang Allah titipkan kepadamu tidak dipakai untuk berkurban. Ayo, berbagi ini menjadi salah satu ciri daripada kehebatan seorang muslim yang hebat. Jangan benghar te kurban, gak keren ya. Malu lah ya kalau kita dalam masalah urusan udhiyah ini kita tidak melaksanakan. Hadirin berbahagia, mudah-mudahan kita ada 1 bulan Allah lapangkan rezeki kita. Allah sampaikan di bulan Zulhijjah, karena bulan Zulhijjah ini luar biasa, kita bisa melaksanakan ibadah yang sangat Allah cintai. Itu adalah salah satu karena kita tidak ibadah haji, kita berkurban. Dan pada saat kita ibadah haji juga boleh kurban ya di sana. Ya disunahkan boleh, kalaupun tidak juga nggak ada masalah karena sudah melaksanakan ibadah haji. Demikian bisa disampaikan. Terima kasih pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di Masjid Baitur Rahim ini dalam rangka kita meningkatkan kualitas ibadah kita, dan salah satunya kita mendapatkan, kata Rasulullah itu apa? Orang yang selalu hadir di majelis talim itu, satu diberikan ketenangan, diberikan rahmat, dan para malaikat kumpul mendoakan kita, dan nanti akan disebutkan di akhirat itu siapa mereka yang selalu hadir di majelis talim. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid itu kita mendapatkan itu apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian aku qouli hada wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita ini sarapan bersama.